setiap dosen dibagi dalam 2 kelas. Nah, kebetulan Bu Rere dapat kelas EF yang belum pernah kenal sebelumnya. Nah, di sini materi kita, materi kuliah kita begitu ya, tentang statistik pertanahan itu yang pertama tentu saja mau menjelaskan konsep dari statistik itu seperti apa gitu. Kenapa sih anak di 4 STPN belajar statistika? Nanti untuk apa coba kayak gitu ya. Sebentar saya ini. Nah, statistiknya yang seperti apa? Apakah sama yang diajarkan untuk ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu ekonomi dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, nanti kita akan pelajari manfaatnya apa, kemudian jenisnya penerapan statistik bidang pertanahan untuk apa saja. Kemudian itu untuk pertemuan 1 dan 2. Pertemuan 3 ke 4 kita akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, apa kuwi kayak gitu ya. Hipotesis itu apa dan diuji bagaimana, alat ujinya seperti apa kayak gitu ya. Selanjutnya kita mau diskusi juga tentang penggunaan distribusi chi-square atau kalau orang itu teman-teman saya bilang Ci kuadrat kayak gitu ya, atau Kai kuadrat kalau Pak Rohmat itu bilangnya kayak gitu ya, Chi square kayak gitu ya. Tentu saja nanti kita karena belajar statistiknya itu statistik pertanahan, nanti maunya langsung diterapkan di bidang pertanahan untuk kasus-kasus pertanahan semacam itu ya. Kemudian kita juga mau membahas tentang analisis produk momen. Nah, apa meneh kayak gitu ya. Tenang saja nanti kita pelajari. Kemudian analisis regresi. Kalau regresi kan pernah kita kerjakan ya waktu penilaian itu PKL penilaian kita memakai regresi ya. Kalau regresi itu diawali dengan korelasi semacam itu ya. Nanti ada regresi linear yang sederhana, juga ada regresi linear yang berganda kayak gitu ya. Oke, kemudian regresi itu masih berlanjut dengan pendekatan apa? Ada metode OLS, ada MLE kayak gitu ya. Apakah itu? Tenang saja kayak gitu ya. Kita akan pelajari. Nah, ini awal kuliah kita jadwalnya ada 14 pertemuan dan 14 pertemuan itu nanti diselingi dengan ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester biasanya kalau kita udah kuliah 6 kali dan atau 7 kali gitu ya. Tapi nanti kayaknya ini UTS-nya masih online ya Mas Komunikasi ya nanti ya. Kalian kan masih di lapangnya di kantor kayak gitu. Kemudian setelah UTS kita kuliah lagi. Kuliahnya kalian udah balik ke kampus kan ya bulan apa? Juni kalau nggak salah ya. Iya gitu Mas Jenio ya. Iya Bu, Juni Bu. Heeh, Oke. Juni. Nah, nanti materi yang agak rumit-rumit ini kita sebaiknya ketemu di kelas aja kayak gitu ya, biar lebih afdol kayak gitu. Oke, ini materi yang akan kita pelajari di statistika pertanahan. Nah, kalau dari Bu Rere itu biasanya nanti selain kita memberikan materi, Bu Rere biasanya ngasih latihan. Latihan, kalian harus mengerjakan beberapa latihan, fungsinya untuk apa ya? Biar tahu sejauh mana pemahaman kalian. Selain itu dari latihan itu biasanya saya ambil untuk nilai mata kuliah gitu ya. Saya tidak mengambil hanya nilai dari ujian saja kayak gitu ya, tapi dibantu dengan nilai dari tugas-tugas. Oke, itu apa hal-hal yang perlu disampaikan di awal. Jadi materi perkuliahan 1 semester tentang statistika pertanahan itu apa saja gitu. Dari sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Oke, nah kita mau masuk ke ini ya, ke materi ini. Apakah bisa dilihat?
dengan jelas. Tak gede nih. Oke. Apakah itu statistik? Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Bisa, Bu. Oke, oke. Nah, sebentar. Oke. Ini saya ambil materinya dari memang ini ya, pakai bukunya Hill si Hill ini ya. Apa sih statistik itu kayak gitu ya. Oke. Nah, nanti di dalam bab ini, bab 1 ini kita akan mempelajari apa saja sih, mengapa mempelajari statistik, apa sih pentingnya kita belajar statistik. Kemudian kita juga mau kenalan statistik itu benda apa atau binatang apa kayak gitu ya kalau Pak Sentot itu bilang ya. Kemudian jenis-jenisnya, perbedaannya antara statistika yang deskriptif dan inferensial itu seperti apa. Kemudian kita mau bicara juga tentang data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada data diskrit dan continuous. Kemudian kita juga mau membedakan data dalam 4 kategori. Ada yang nominal, ordinal, interval, dan rasio itu semacam apa, begitu ya. Kemudian kita juga akan apa? Tadi kalau 4 hal itu namanya tingkat pengukuran ya, tingkat pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio level, begitu ya. Kemudian ada beberapa latihan, tapi ini sekarang baru pengenalan dulu kayak gitu ya. Nah, gunanya kita mempelajari statistik itu adalah kenapa sih kita harus mempelajari statistik gitu ya? Karena kita begitu ya bisa menggunakannya untuk dijadikan alat. Statistik itu digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan begitu ya. Dan banyak sekali data statistik itu yang ada di sekitar kita, di kehidupan kita, begitu ya. Kalau ini contohnya sebagai as a student of ini ya economic, tapi misalnya bagi kalian orang pertanian, kira-kira statistiknya untuk apa sih kayak gitu ya. Misalnya kayak gini. Sekarang kan lagi ada kegiatan PTSL begitu ya. Berapa persenkah penduduk bidang tanah di Kabupaten Temanggung itu yang sudah bersertifikat? Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan data statistik juga. Atau begini, dari sekian puluh persen data tanah yang bersertifikat di Temanggung itu, berapakah yang sudah diagunkan? Misalnya kayak gitu ya Mas ya. Ada enggak ya? Bisa kan kita gali ke sana. Kalau sudah diagunkan, bisa enggak mereka itu ternyata meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat Temanggung? Misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kenapa kita belajar statistik? Karena informasi tentang angka numerik itu ternyata di mana-mana kayak gitu ya. Itu di sekitar kalian aja yang di kantor pertanahan itu angka-angka banyak loh, data angka kayak gitu ya. Atau kalau kita mendengarkan berita gitu ya. Jumlah penderita COVID hari ini misalnya kayak gitu, itu kan udah angka ya kayak gitu. Dan kemudian bahwa selain dalam kehidupan kita itu banyak informasi tentang angka, bahwa teknik statistik itu ternyata digunakan untuk membuat keputusan loh, kayak gitu yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Misalnya tadi loh, data COVID itu sekarang sekian, maka kalau hari ini sekian, besok sekian plus lagi meningkat, maka pemerintah mengambil keputusan harus ditetapkan menjadi PPKM level berapa, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu digunakan untuk suatu pengambilan keputusan. Kemudian metode statistik itu juga akan membantu kalian memahami bagaimana keputusan itu dibuat begitu ya. Dan
memberi pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan yang telah diambil itu. Apapun bidang kajian kalian kayak gitu ya. Bisa itu bidang ekonomi, bisa bidang kesehatan dan bidang pertanahan tentu saja seperti itu ya. Nah, dari uraian yang di atas tadi, lalu siapa sih yang menggunakan statistik itu? Ya, semua orang bisa ya. Marketing, accounting, kemudian di customer pun konsumen juga bisa menggunakan data statistik itu. Misalnya kayak gini ya. Hari ini harga emas di pasaran itu sekian, misalnya ya, besok akan sekian. Nah, dilihat trennya. Kemudian kalau udah tahu trennya gitu, sebaiknya kita itu membeli atau menjual, misalnya gitu ya. Sebagai konsumen, kita bisa menggunakan data statistik yang seperti itu, gitu ya. Atau kalau bidang pertanahan tadi, jumlah sertifikat yang sudah diagunkan akan sekian, maka kayak gitu ya. Keputusan atau kebijakannya dari kantor pertahanan seperti apa kayak gitu. Apakah ternyata kalau sertifikat itu memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, maka ayo berlomba-lomba meningkatkan tingkat pensertifikatan, misalnya kayak gitu ya, itu di bidang pertanahan. Jadi siapa saja itu bisa menggunakan statistik, begitu ya. Oke, nah tadi kan kita sudah mengenal itu statistik. Nah sebenarnya belum mengenal tadi ya, statistik itu benda atau hewan apa kayak gitu ya. Nah sebenarnya tadi sudah saya awali, statistik itu tadi kan kalau kita dengar statistik itu biasanya kita langsung angka atau persen kayak gitu ya, selalu kayak gitu. Memang karena statistik itu secara umum mengacu pada informasi angka-angka ya. Kita akan menyajikan informasi angka-angka dalam statistik tersebut. Kemudian ada yang memberikan pendapat bahwa statistik itu ilmu. Oke, statistika gitu ya. Statistika itu adalah ilmu tentang pengumpulan, pengaturan, kemudian kita ada analisis dan penafsiran data untuk membantu proses pengambilan keputusan. Kayak gitu ya. Oke, sekali lagi. Kalau statistik tadi terkait dengan angka-angka, kalau statistika berarti itu ilmunya gitu ya. Kalau sebenarnya begini teman-teman, kalau ekonomi, kalau kita dengar kata ekonomi itu kadang kuliah neng di gitu ya, di ekonomi kayak gitu. Nah, sebenarnya ilmunya sendiri itu bukan ilmu ekonomi, tapi ekonomika kayak gitu ya. Seperti statistik. Statistik itu kan numerik kayak gitu ya. Tetapi ilmunya sendiri disebut sebagai statistika, yaitu ilmu tentang pengumpulan, pengaturan, analisis dan penafsiran data untuk membantu proses pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua kita mau bahas tentang jenis-jenis statistik. Ada di sini yang pertama adalah statistik deskriptif dan inferensial. Kalau statistik deskriptif itu kita menggunakan metode untuk mengatur, merangkum, mempresentasikan data dengan cara yang informatif. Jadi kita sifatnya hanya menggunakan mengatur, merangkum dan mempresentasikan data saja untuk apa ya? Untuk dibikin suatu informasi lebih kayak gitu ya. Misalnya contohnya ini ya. Ini contohnya ini. There are a total of ini ya. Ada total jalan lintas di Amerika sana ini ya contohnya ya. Adalah 42.000, sekian mil. Nah, sebenarnya sistem lintas negara itu hanya terdiri dari 1% loh, kayak gitu loh, dari jalan nasional.
tetapi dia itu berkontribusi membuat kemacetan itu 20% di daerah itu. Nah, meskipun jalan lintas bagian terpanjang adalah 1 sampai 90 itu terbentang di Boston sampai Seattle itu yang jaraknya adalah 3, sekian miles. Nah, maka secara dilihat dari statistik kita itu hanya menyajikan data, baru menyajikan angka-angka kayak gitu ya. Belum ada analisis lebih lanjut, hanya informasi seperti itu ya. Karena tadi kan yang disampaikan adalah jarak begitu ya. Berapa jaraknya, kemudian itu berapa persen dari seluruh total jarak di negara itu kayak gitu ya. Kemudian berapa persen dia menyumbangkan tingkat kemacetan di negara itu kayak gitu ya. Itu baru informasi kayak gitu ya. Atau misalnya begini, di Kabupaten Temanggung jumlah bidang tanah yang sudah disertifikatkan itu ada berapa persen Mas Igan misalnya? 90 ada? Belum kayaknya, Bu. Nah, mungkin 75 ibaratnya 70 kayak kayaknya. gitu. Ya, 75%. Misalnya anggap saja 75%. Nah, itu baru informasi saja begitu ya. Belum kita analisis lebih lanjut. Itu yang disebut sebagai statistik deskriptif. Kita hanya menyajikan informasi. Nah, yang satunya adalah statistik inferensial. Nah, kalau inferensial itu metode yang digunakan untuk mengestimasi sifat populasi berdasarkan pada sampel. Nah, kita mulai kenalan tuh sama istilah populasi, pernah dengar kan ya, dan sampel. Jadi kalau populasi misalnya kelas EF yang terdiri dari 90 sekian mahasiswa tadi itu, kalau mau diuji berapakah nilai IPK-nya, IPK rata-rata mahasiswa kelas E dan F kayak gitu, tingkat 2 kayak gitu ya. Populasinya berarti 90 tadi kayak gitu ya. Tetapi misalnya kalau kita tidak mau menguji semua, tetapi khusus mahasiswi ceweknya saja, misalnya kayak gitu ya. Kita ambil sebagian, nah itu kita ambil sebagai sampel. Nah, maka dari situ ada istilah populasi dan sampel. Kalau populasi itu ya seluruh objek tertentu atau ukuran yang diperoleh dari semua individu atau objek tertentu. Kalau sampel itu ya bagian dari populasi. Gambarannya semacam ini ya. Kita kenapa sih kita mengambil sampel kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kalau di sini di gambar ini population itu all item. Di sini ada beberapa banyak mobil kayak gitu ya. Tetapi kita kan misalnya nggak sempat nguji semua mobil ini, maka kita ambil beberapa contoh saja. Item selected ya from the population itu adalah sampel. Nah, kenapa sih kita mengambil sampel? Kenapa tidak semua populasi kita uji? Tentu saja yang pertama, kalau kita menguji seluruh anggota populasi itu dibutuhkan banyak biaya kayak gitu ya. Untuk misalnya mau pemilu nih, nah, populasinya kan seluruh pemilih yang mempunyai hak pilih kayak gitu ya. Kira-kira mau dilakukan apa ya, jajak pendapat, kira-kira nanti yang menang A atau B kayak gitu. Kalau kita menguji baru jajak pendapat kok seluruh populasi seluruh Indonesia itu kan kosnya akan mahal kayak gitu ya. Kemudian selain itu misalnya gini,
Kalau yang diuji itu adalah kalau di Temanggung itu ada karika misalnya Mas Igan kayak gitu ya, minuman dari karika. Kalau kita mau menguji tingkat apa ya, tingkat kandungan gula di minuman karika itu kalau kita nggak ngambil sampel berarti seluruh minuman karika eh, di dekat Dieng sana itu kamu minum semua kayak gitu ya kan nggak mungkin kayak gitu ya, maka diambillah sampelnya saja gitu ya. Kemudian ya itu tadi kan tidak mungkin semuanya itu harus diuji kayak gitu ya. Secara fisik orang itu tidak harus atau ahli pakar biologi itu tidak harus menangkap semua ikan yang mau diteliti misalnya kayak gitu ya. Perlu dites beberapa sampel saja begitu ya. Ini why take a sample begitu ya dari sebuah populasi begitu ya ini ya. Nah, selanjutnya menggunakan sampel itu untuk mempelajari sesuatu mengenai populasi dilakukan secara luas di beberapa bidang, bisnis, pertanian, kayak gitu. Kalau tadi pertanian tadi ya tentang karika itu di bidang politik, politik itu misalnya tadi ya pemilu yang diuji nggak usah seluruh calon pemilih, tetapi diambil sampelnya saja. Di bidang pertanahan, misalnya di apa sampelnya apa? Ya tadi misalnya kalau di Kabupaten Temanggung tadi, apakah harus diuji seluruh sertifikat itu mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat? Ya tidak harus yang 70% tadi atau 75% itu diuji, diambil saja sampelnya. Semacam itu ya teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan dari sini? Saya persilahkan gantian ngomongnya. Oges Karami Wamea. Selamat sore. Siap Ibu, selamat sore. Iya, dari mana Mas? Kamu Mas? Oh di mana? Bukan dari mana ya? Izin Ibu, sekarang posisi ada di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember. Pak Siap Ibu. kakaknya Pak Ahyar. Siap Ibu. Nah, salam ya. Siap Ibu, laksanakan. Ya. Oke, ada pertanyaan dari yang saya sampaikan Mas? Izin Ibu, kayaknya tidak ada. Belum. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut dulu ya. Oke. Kemudian ada nah ini variabel, jenis-jenis variabel. Nanti kalau belajar statistik itu akan dengar istilah variabel kayak gitu ya. Variabel ki opo toyo kayak gitu ya bahasa Jawanya ya. Nah, ada dua jenis variabel begitu ya yang digolongkan secara garis besar. Yang pertama itu kualitatif ya. Sudah pernah dengar data ya. Kualitatif itu berarti dia non angka kayak gitu ya. Kalau kualitatif itu biasanya disajikan mengenai begitu ya karakteristiknya yang non angka, non numerik. Misalnya gender, pria, wanita begitu ya. Atau tentang kepercayaan agama, Islam, Kristen dan seterusnya. Atau apa? Tahun kelahiran begitu ya. Meskipun itu angka begitu ya. Oh, state itu apa ya? Kewarganegaraan semacam itu, sorry. Tempat kelahiran begitu ya, tempat kelahiran misalnya ya. Apakah di Kupang, apakah di ND dan seterusnya. Kemudian warna mata kayak gitu ya, warna matanya
coklat hitam dan seterusnya itu ya. Ini kan kualitatif. Tetapi sebaliknya yang dia informasi itu disajikan dalam angka kita sebut sebagai kuantitatif. Variabel yang kuantitatif. Misalnya begitu ya. Jumlah anak dalam suatu keluarga begitu ya, atau jumlah mahasiswa di kelas EF kayak gitu ya, ada berapa. Itu ada dua tipe dari data. Kemudian kalau tadi data kuantitatif itu diklasifikasikan lagi begitu ya, menjadi data diskrit dan continuous. Kalau dia itu data diskrit, dia hanya berisi nilai tertentu saja, begitu ya. Jadi misalnya gini, jumlah anak dalam suatu keluarga ada yang 3, ada yang 4 kayak gitu ya. Dia tertentu saja kayak gitu loh. Dan terdapat jurang begitu ya antara setiap nilai itu ya 3 dan 4 itu tegas begitu. 3 ya 3 kayak gitu, bukan 3,5 misalnya atau 3,75 kayak gitu. Nah, kalau continuous itu ada range-nya. Misalnya kayak gini ya, beratnya, berat badannya Mas Oges itu misalnya 70 kilo, sekian gram, 70, sekian 70,52 kilo misalnya. Nah, jadi tidak, kalau yang tadi itu kan kalau diskrit itu tadi tegas. Jumlah anak ya 3, nggak ada yang 3,5 kayak gitu ya. Meskipun kalau berat badan itu mungkin ya tepat 70 kayak gitu. Tetapi masih memungkinkan 70,2, 70,3 dan seterusnya. Atau yang lebih gampang misalnya IPK gitu ya. IPK-nya Igen itu misalnya 3,84 misalnya kayak gitu ya. Amin kayak gitu ya. Nah, meskipun ada IP yang 3 persis kayak gitu, tetapi itu ada jadi masih ada range-nya kayak gitu ya. Itu antara pembeda antara data diskrit dan continuous kayak gitu ya. Kalau diskrit itu tegas. Jumlah anak tadi 3 tok kayak gitu ya. 4 tok kayak gitu, bukan 4,5 dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, itu pembedanya. Nah, ini summary-nya bahwa tipe variabel tadi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi 2, diskrit dan continuous begitu ya. Kalau kualitatif tadi warna rambut, status menikah, dan brand PC kalian atau merek HP kalian kayak gitu kan, macam-macam itu data kualitatif kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita menginjak kepada tingkat pengukuran begitu ya. Nah, gini teman-teman, data itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa tingkat pengukuran atau levels of measurement kayak gitu ya. Tingkat pengukuran data itu menyatakan perhitungan yang dapat dilakukan untuk merangkum dan mempresentasikan data begitu ya. Nah, tingkat pengukuran itu harus dilakukan uji statistik begitu ya. Nah, akan ada 4 level dari tingkat pengukuran begitu ya. Yang pertama adalah data nominal level begitu ya. Yang kedua adalah ordinal, yang ketiga adalah interval, dan yang keempat adalah rasio begitu ya. Akan kita lihat satu-satu. Kalau data nominal itu kita hanya dapat variabel itu hanya dapat
diklasifikasikan dan dihitung. Tidak ada urutan tertentu pada labelnya, begitu ya. Misalnya begini, tentang tadi ya, ini kan untuk data kualitatif ya. Misalnya data tentang gender. Gender tentu saja hanya male or female, kayak gitu ya. Meskipun nanti itu kita bisa menandai data kalau male dikasih angka 1, female dikasih angka 2. Tetapi angka 1 dan 2 itu tidak ada maknanya lebih, kayak gitu ya. Bukan berarti yang male dengan angka 2 itu secara statistik dia itu lebih besar, kayak gitu ya. Dia hanya sebagai penanda, oh nek 2 itu male. Kalau ingat ya waktu kita melakukan pendataan beberapa variabel di Grogol dan Pampang itu, ada yang kita kasih kode 1, 2 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, itu hanya sekedar pemberi kode saja begitu ya. Nah, tidak ada makna bahwa angka 1 itu lebih kecil dari angka 2. Nah, itu untuk data yang nominal. Atau misalnya ini, what is your hair color? Kayak gitu. Ada apakah brown, black, blonde, gray atau other, misalnya abu apa ya? Pink misalnya kayak gitu ya. Meskipun kita bisa memberikan apa ya? Nomor untuk misalnya brown itu kasih nomor 1 kayak gitu dan 2 untuk black begitu, bukan berarti yang rambutnya black itu lebih besar secara statistik kayak gitu. Itu hanya label saja semacam itu ya. Oke. Itu untuk data nominal. Dia ini digunakan untuk data yang kualitatif. Ingat ya teman-teman ya, kualitatif tadi yang non angka. Meskipun kita bisa memberikan angka sebagai bantuan 1, 2, 3, 4, 5 untuk warna rambut ini, tetapi besarnya angka ini tidak ada maknanya kayak gitu, hanya label kayak gitu ya. Oke, itu untuk nominal level data. Kemudian yang kedua adalah ordinal. Ya, data ordinal itu ini juga untuk data yang sifatnya kualitatif begitu ya. Tetapi begini, kita memberikan klasifikasi data menggunakan sekumpulan label atau nama begitu ya. Misalnya tinggi, sedang, rendah kayak gitu ya. Dan itu tuh mempunyai nilai relatif. Kalau yang data pertama tadi nominal itu tidak mempunyai nilai relatif kayak gitu ya. Jadi 1 ya male, 2 female kayak gitu aja. Nah, tetapi kalau ordinal ini sudah ada nilai relatifnya. Jadi kalau misalnya, how do you feel today? Misalnya kayak gitu ya. Nomor 1, very unhappy. Kenapa Mas Oges very unhappy? Karena hari ini dia nggak masuk kantor kayak gitu misalnya ya. Karena di kantor itu sebenarnya ada staf cewek yang cantik kayak gitu ya. Tapi dia hari ini nggak masuk kantor, jadi dia very unhappy kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, itu ada tingkat relatifnya kayak gitu ya. Tingkat nilai relatifnya dia itu lebih rendah dari nomor 2. Dia unhappy. Tidak happy-nya lebih sedikit dibanding yang tadi very unhappy kayak gitu ya. Oke. Atau yang 3 itu sedang. Oke. How do you feel today? I'm okay. Nah, dia di tengah-tengah. Yang di atasnya lagi nilai relatifnya dia happy dong kayak gitu ya. Dan very happy-nya lebih tinggi kayak gitu ya. Jadi kalau ordinal itu sudah ada maknanya, tingkatannya. Kalau yang tadi nominal tadi belum ada maknanya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sampai yang ketiga, interval.
level interval kayak gitu ya. Dalam level interval ini klasifikasi data itu diurutkan menurut jumlah karakteristik yang dimiliki. Nah, ada perbedaan yang setara pada karakteristik yang direpresentasikan begitu ya oleh perbedaan yang setara dalam pengukuran. Misalnya kayak gini ya. Contohnya ini ukuran dress perempuan kayak gitu ya, biar nggak melulu pertanahan ya. Nah, misalnya size 8 ya. Size 8 itu diberikan untuk yang lingkar pinggangnya berapa dan lingkar pinggulnya berapa dan seterusnya. Nah, kalau size 10 yang bagaimana? Nah, mengapa skala ukuran merupakan ukuran interval? Nah, kayak gitu ya. Karena apa? Amatilah bahwa ukuran itu sebesar misalnya kayak gini. Ukuran 10 ke ukuran 12 itu ada intervalnya kayak gitu ya. Ada peningkatan sebesar 2 inci kayak gitu ya. Oke, tadi kan dia ada perbedaannya setiap 2 inci gitu ya. 8, 10, 12 kayak gitu loh ya. Oke, ada karakteristiknya dan dia itu sama. Levelnya itu bedanya sama. Tadi perbedaannya per 2 inci kayak gitu ya. Dan tidak ada angka 0 dalam size pakaian kayak gitu ya, size dress begitu ya. Misalnya ada angka 0 itu bukan berarti dia tidak memakai pakaian, tetapi memang tidak ada begitu ya yang mosok size 0 kayak gitu ya. Oke, itu interval level data. Yang keempat adalah rasio level. Dia kalau tadi mulai yang interval itu kuantitatif ya teman-teman, kemudian rasio level itu juga untuk data yang kuantitatif, yang angka kayak gitu. Nah, dia itu klasifikasi data itu disusun menurut jumlah karakter yang mereka miliki dan perbedaan yang setara pada karakteristik itu direpresentasikan oleh perbedaan yang sama pada angka yang mewakili klasifikasinya. Nah, kalau ada titik nol berarti tidak adanya karakteristik yang muncul. Jadi berbeda tadi ya. Kalau di interval itu kenapa tidak ada nol? Bukan, kalau ada nol itu bukan berarti dia tidak ada pakaian kayak gitu ya, tetapi memang nggak ada size yang nol tentu saja ya. Nah, kalau rasio level itu kalau ada nol, the 0 point is begitu ya, berarti tidak adanya karakteristik yang muncul dan rasio antar dua bilangan itu memiliki arti begitu ya. Misalnya apa ya kayak gitu ya. Kalau gini, contohnya kalau rasio itu misalnya si apa ya, tingkat penghasilan begitu ya. Dia tingkat penghasilannya itu yang 2 orang nih, yang si A misalnya penghasilannya 10 juta, yang B 5 juta. Berarti kan jelas ini ya ada tingkat rasionya yang tinggi yang 10 juta kayak gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan dari sini teman-teman? Silakan tanya kalau ada yang belum jelas. Jadi kalau yang tadi yang penghasilannya 10 juta sama 5 juta berarti yang 10 juta itu penghasilannya 2 kali lipatnya dari 5 juta dan itu tidak berlaku untuk yang apa tadi? Interval itu tadi ya. Oke. Oke. Ini tentang tingkat pengukuran dan kenapa sih tingkat pengukuran itu penting kayak gitu ya, karena pertama itu
bisa menentukan perhitungan yang dapat dilakukan untuk meringkas dan menyajikan data. Jadi kalau udah tahu datamu itu tadi, kan tadi misalnya ada data agama kayak gitu ya. Bukan agama. Yang kita contohkan tadi itu yang warna rambut tadi ya, 1 sampai 5 kayak gitu. Kemudian itu digunakan untuk apa? Ya kalau udah ada di kode-kode kayak gitu tuh membantu berapa sih jumlahnya yang eh, kodenya 2, kode 2 tadi yang black begitu ya. Nah, itu juga akan bisa digunakan untuk menentukan uji statistik apa yang harus dilakukan pada data yang kita punya. Ya, yang pertama itu menentukan penghitungan yang dapat dilakukan untuk meringkas dan menyajikan data kayak gitu ya. Tadi kita meringkas untuk menyajikan data rambutnya yang black itu ya dikasih kode 2 saja kayak gitu ya. Tetapi selanjutnya kita bisa oke. Yang kedua kita bisa menggunakannya untuk menentukan uji statistik apa yang harus dilakukan. Uji statistik apa yang akan digunakan itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini Mbak Regina tanya nih, Bu, saya masih kurang paham perbedaan interval dan rasio. Oke, Mbak, kita ulangi ya. Nah, kalau interval itu semacam ini, Mbak. Saya tak berikan contoh begini ya. Oke, mungkin dari sini saja, Mbak. Aku stop screen yang ini, tak share screen yang oke, bentar. Nah, ini yang bahasa Indonesia, Mbak. Ya, interval, oke. Diulangi dari sini aja ya, teman-teman ya. Dari data nominal ya, oke. Kalau data nominal itu kita mengkategorikan tadi ya, bisa mengkategorikannya, tetapi dia itu hanya tadi dia perempuan atau laki-laki gitu ya. Kalau ordinal itu kualitatif, tetapi ada gradasi, ada urutannya tadi ya. Kalau misalnya ini tentang data tingkat pendidikan yang terendah itu SD, SMP, SMU, dan PT. Nah, ini kita kategorikan kalau SD itu kita beri tanda 1, SMP 2. Nah, ini kan ada intervalnya kayak gitu ya. Ada nilai intervalnya kayak gitu, nilai relatifnya kayak gitu ya. Nah, kalau data interval begitu ya. Nah, di sini Mbak Regina, skala data interval ini merupakan data kuantitatif yang mempunyai jarak yang sama. Mempunyai jarak yang sama. Tadi contohnya itu ukuran baju perempuan ya tadi yang bedanya itu per 2 inci tadi loh Mbak. Jadi antara size 8 ke size 10 itu bedanya masing-masing 2 inci. Mempunyai jarak yang sama. Sama juga size 10 ke 12 itu kan intervalnya jaraknya sama juga 2 inci begitu ya. Nah, bisa juga proporsional antar satu titik dengan titik lain kayak gitu ya. Contohnya begini. Itu contoh tadi ya kalau interval itu yang size itu. Kalau yang dipraktekkan untuk ini misalnya luasan tanah begitu ya. Luasan tanah yang dimiliki dengan hak milik di suatu kecamatan begitu ya. Kan luas tanah itu macam-macam ya Mbak, misalnya kayak gitu ya. Tetapi kan ada yang 101, ada yang 203 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menyajikan data itu, kita bisa membuat gradasi. Kalau dulu ingat waktu PKL penilaian itu, kita membuat gradasi untuk luasan ya. Luas sekian sampai sekian kita berikan angka sekian. Kayak gitu ya, masih ingat ya? Atau jarak dari pusat kota dia kalau range-nya itu 0 sampai 1 kilo maka dikasih misalnya
angka 1 dan seterusnya. Nah, itu kita gunakan interval. Nah, antara interval 1 dan 2 itu tadi itu ada jarak yang sama begitu loh. Bedanya itu podo kayak gitu loh, Mbak. Misalnya gini, kita bisa memberikan interval menurut kita, tetapi kita juga bisa menggunakan formula atau hitungan semacam ini, gitu ya. Kita tinggal menerapkan hitungan saja, misalnya kayak gini. Contohnya begini, suatu data usia masyarakat seperti ini, banyaknya data 80 kayak gitu ya. Ini tentang tingkat usia. Termuda itu 13 tahun, paling tua 70. Nah, kita mau bikin interval, Mbak, maka kita berdasarkan rumus di atas ini tadi. Yang pertama, tentukan rentang kelasnya. Rentang kelasnya itu hasil data terbesar dikurangi data terkecil. Tadi umur terbesar tertua tadi 70 dikurangi 13, ketemunya 57. Kemudian kita menghitung kelas intervalnya. Kalau kita punya range 57 itu mau dibagi menjadi berapa kelas gitu loh Mbak istilahnya ya, kelas interval itu. Kita tinggal menggunakan rumus 1 plus 3,3 log jumlah datanya 80. Oke, tinggal dihitung pakai kalkulator ketemu 7,279. Nah, ini kalau 7-nya sudah lebih, maka kan nanti berarti ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus kayak gitu ya. Maka kelasnya itu dibulatkan ke atas menjadi 8. Oke, dari sini paham ya. Nah, kita tadi mempunyai data range-nya itu 57. Tetapi kita punya 8 kelas, maka dibagi 57 dibagi 8 kelas. Dibulatkan menjadi 8. Nah, nanti tadi kan paling rendah kelas interval kita kan ada 8 tadi, Mbak. 1 sampai 8 ini loh, ya. Oke. Nah, ini yang terendah. Terendah tadi 13. 13 ditambah berapa? Per kelas itu ternyata nilainya itu 8. Ya, maka 13 tambah 8 itu adalah 20. Kayak gitu ya. Setelah itu kelas 1-nya. Kelas 2-nya ada berarti habis 20 itu adalah 21. 21 plus 8 lagi menjadi 28 dan seterusnya. Ini sampai kelas ke-8 itu tadi kan terendah tadi 13, tertinggi adalah 76. Ini dari 80 data. Nah, ini akan membantu kita untuk kelas interval usia itu yang umurnya 13 sampai 20 ada berapa responden? Ada 17 ternyata kayak gitu. Nah, yang kalau interval itu tadi besarnya interval ini sama. Ini 8 selisihnya ya. Ini 8, ini juga 8. Kayak gitu ya. Oke, ini kelas interval. Kalau rasio begitu ya. Nah, sebenarnya data rasio itu sama halnya dengan skala data interval. Merupakan wujud numerik begitu ya. Tetapi skala data rasio merupakan data kuantitatif yang mempunyai titik nol dan rasio antar dua data yang bermakna. Kalau yang interval tadi Mbak itu tidak ada angka nolnya. Kan mosok umurnya nol kayak gitu ya. Oke. Kalau rasio itu bisa muncul angka nol kayak gitu ya. Tetapi maknanya beda. Kalau yang ini tadi interval tadi kalau ada angka 0 itu bukan berarti dia nggak punya ukuran pakaiannya segitu kayak gitu. Tapi kalau rasio itu nggak ada yang ukurannya berat badannya kok 0 begitu ya. Nah, data ini misalnya gini. Yang rasio itu
sebagai contoh adalah mengenai berat badan, kemudian harga jual bidang tanah, jumlah penerbitan sertifikat hak milik itu ada berapa, begitu ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dari perbedaan antara interval dan rasio. Apakah ada yang masih kurang jelas, teman-teman? Silahkan. Nanti insya Allah materinya Bu Rere share kayak gitu ya. Oke. Jadi interval itu datanya disajikan dalam range yang memiliki jarak antar string ya Bu. Right, benar Mbak Regina kayak gitu ya. Disajikan dalam oke. Sudah aku jawab ya Mbak Regina. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya. Ini saya mau lanjutkan lagi yang mana tadi? Ini ya. Kita selesaikan yang ini. Nah, ini ringkasan. Ini tinggal summary-nya saja sih dari ya levelnya tadi. Mungkin dengan membaca ini nanti Mbak Regina akan lebih jelas kayak gitu ya. Jadi kalau interval itu misalnya ya dia contohnya temperatur tadi ya, atau dress size itu yang dia itu ada jaraknya yang pembedanya kayak gitu. Nah, kalau yang rasio itu ya dia itu yang tegas gitu loh. Jumlah pasien kayak gitu ya. Atau apa tadi itu? Jumlah sertifikat kayak gitu itu kan jelas kayak gitu ya. Kalau interval kayak tadi kita itu membuat klasifikasi berdasarkan karakteristik begitu ya atau perbedaannya. Nah, dan dia itu nilai intervalnya itu akan sama kayak gitu ya. Oke. Ini pengantar yang bisa Bu Rere sampaikan. Kita ke mana ya buku ini dulu. Ini tentang, nah ini sekarang kita ke sini nih. Statistika pertanahan. Nah, kayak gitu ya. Tadi kita udah belajar tentang sedikit tentang penggunaan statistika dan apa ya? Pembagian data kayak gitu. Nah, kita kalau penerapannya di pertanahan itu apa begitu ya. Nah, seperti di awal tadi Bu Rere sampaikan misalnya kalau sudah tahu ternyata di kantor pertanahan sesuatu Temanggung tadi ya, jumlah sertifikat hasil PTSL itu sudah sekian, so what kayak gitu ya. Kadang kan kayak gitu. Nah, atau begini, dengan adanya akses reform diperkirakan akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan penduduk begitu ya. Oke. Itu apakah benar kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita uji, bisa kita ketahui dari statistik kayak gitu ya. Kalau tidak diuji, gimana kita tahu bahwa akses reform itu telah memberikan tingkat atau menurunkan tingkat kemiskinan kayak gitulah. Alat ujinya itu salah satunya adalah dengan statistik begitu ya. Oke. Nah, itu kenapa kalian itu belajar statistika pertanahan kayak gitu. Itu ceritanya teman-teman. Ada yang ditanyakan atau pusing? Bu Rere ini ngomong apa toh kayak gitu. Iya, gitu enggak? Ada yang mau berpendapat? Saya mau dengar dong cerita dari kalian. Silakan teman-teman yang lain. BTW saya menyampaikannya terlalu cepat atau bagaimana?
Oh, Rizal ini. Rizal Nova Pahlawan, kamu di mana? Munculkan wajahmu. Halo, Rizal. Wah, dia lagi beli siomay. Ada siapa lagi nih? Nah, ada Habibi ya? Mana Habibi? Ya, Bu. Kamu di mana Habibi? Masih di Klaten. Belum ke RNI tau kamu? Halo Belum, Ibu, Bu. maaf Ibu terlambat. Oh, siapa yang terlambat? Rizal, Bu Rizal. Oh, kamu dari mana? Terlambatnya kok. Ada Bu di ruangan Bu. Tapi di ruangan lagi pada karaokean. Astaga, lah kamu lo kuliah apa karaoke? Kita kuliah tapi berisik. Yo pindah no, masuk kuliah sambil karaoke. Kamu di mana? Sekarang di PHP di Kota Kendal, Kabupaten Kendal. Oke. Gimana Bu Rere jelasinnya terlalu cepat atau terlalu lambat teman-teman? Kasih masukan. Mbak Herliana Utami. Ya, Bu. Bisa dipahami yang saya jelaskan, Mbak? Bisa, Bu. Bisa ya, oke, good. Nah, ini pertemuan pertama kita, teman-teman jangan anu ya nanti wah kuliah Bu Rere ra jelas kayak gitu ya, nggak mau ikut kuliah karena statistik angka-angka kayak gitu ya, jangan ya. Minggu depan kita mau mencoba menggambarkan data kayak gitu loh. Kalau kita punya sekumpulan data nanti disajikannya seperti apa kayak gitu ya. Oke. Nah, nanti bisa disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk distribusi frekuensi, dalam bentuk grafik kayak gitu ya. Oke. Nanti belajar statistik itu enggak lihat angka tok kayak gitu ya. Mungkin lihat tabel. Mungkin bisa lihat distribusi frekuensi kalau yang dulu pernah kuliah di 1 kayak gitu ya. Ada data yang digambarkan dengan kurva distribusi frekuensi kayak gitu ya, atau kuliah di luar kayak gitu. Itu teman-teman, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya rasa cukup karena memang udah waktunya udah lewat juga ya kayak gitu ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Nggak ada kuliah lagi kan setelah ini. Semoga bisa diterima dengan baik, tidak kapok ikut kuliahnya Bu Rere gitu. Insya Allah hari Jumat depan kita kuliah lagi. Terima kasih semuanya. Oh ya, ini presensinya gimana Mas Komkes? Kita harus gimana? Online Bu di Google Form disiapin Oke. sama Audi. Jadi udah diisi, sekalian diisiin ya dosennya Bu Rere yang bahas apa kayak gitu ya Mas? Iya Sudah. Bu. Sudah. Berarti aku nggak usah ngisi ya. Oke, nggak usah Bu. Oke. Kalau kadang tuh ngajar di luar itu ngajar di luar. Di kampus lain kita loh ada CC dulu bukti kuliah kayak gitu. Kalau kita enggak pakai kan? Absen itu aja Bu sama ya absen aja itu Bu, absen. Oke, ya udah. Yang penting sudah sah secara administrasi ya. Kita kuliahnya juga, oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat mengerti meskipun kalian kuliahnya disambi dimanapun kayak gitu. Tapi waktunya kuliah harus kuliah ya, jangan karaoke dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Putri. Izin live ya, teman-teman. Bu. Kumis tuh guys.